Seperti yang Sherry katakan kemarin malam, ia menuruti permintaan sosok busuk yang menunjuk gerbang keluar rumah. Perempuan itu berjalan berdampingan dengan sosok itu di lorong. Hening menyelimuti mereka berdua, karena sekeras apapun Sherry memecah keheningan, pasti akan berakhir dengan keheningan lagi. Penyebabnya adalah sosok di sebelahnya tidak menjawab apa yang dibicarakan anak bungsu itu. Tas kecil yang dibawa Sherry bergetar. Ponsel yang dibawa menyanyikan dering yang cukup lama. Terjadi panggilan telepon antara Sherry dan Mika. Ucapan selamat pagi dan selamat menikmati weekend disampaikan oleh Mika. Ucapan sahabatnya yang kini di Jakarta menyadarkan Sherry. Ini hari Sabtu, aduh, sulit mendapatkan izin untuk keluar rumah. Kecuali kalau aku pergi tanpa pamit, batin Sherry. Oke, selamat menikmati weekend Mika. Aku pikir kamu melupakanku setelah pindah ke sana, ujar Sherry diiringi tawa. Mana mungkin aku melupakanmu, Sher? Ya, walaupun sudah lama aku tidak menghubungimu karena sibuk sekolah dan dikerubungi oleh laki-laki gila, terang Mika. Begitu? Ngomong-ngomong, hari ini sepertinya kita tidak bisa bercengkrama lebih lama, sebab aku harus menuruti perkataan hantu yang muncul terus-terusan, ujar Sherry sembari menatap sosok busuk di sebelahnya. Tunggu, kau membantu hantu untuk menyelesaikan masalah mereka? Sejak kapan kau mengurus hal seperti ini? Tanya Mika. Tidak, sepertinya aku juga belum tahu apa tujuan hantu itu. Yang jelas, dia telah membuatku tidak nyaman karena selalu muncul tanpa permisi. Tetapi Sherry menjauh dari sosok busuk di sebelahnya dan berhenti sekitar 4 meter dari tempat asal. Aku merasa hantu ini memiliki hubungan dengan keluarga Cakrawangsa. Yang benar. Sulit untuk mempercayai sosok gaib. Mereka bisa saja menipu. Tapi jika aku berada di posisimu, aku pasti mengikuti kemana sosok itu ingin pergi. Sebab keluarga Cakrawangsa itu rumit. Kau benar. Tidak apa-apa. Aku akan baik-baik saja. Aku bisa menjaga diriku. Nanti kita sambung lagi ya, ujar Sherry. Perempuan itu hendak mematikan telepon, tetapi Mika menghentikan gerak tangan Sherry di atas ponselnya. Tunggu. Sebelum kau benar-benar mengikuti hantu itu, aku ingin kau tenang, apapun yang terjadi. Sebab kau menjadi bodoh saat panik, oke? Kau mengejekku? Aku akan baik-baik saja, percayalah Mika. Sherry mematikan ponsel sepihak. Ia tidak mau percakapannya dengan Mika melebar kemana-mana. Perempuan itu harus memikirkan cara keluar dari rumah Cakrawangsa. Sherry berpikir untuk meminta izin kepada ayahandanya terlebih dahulu. Tidak ada salahnya mencoba. Perempuan itu tentunya sudah memikirkan rencana kabur jika ia tidak diberi izin untuk keluar dari rumah. Kau pergi ke kamarku dulu. Ayah dan keluarga yang lain pasti bisa melihatmu. Aku tidak ingin ayah curiga saat melihatmu, pinta Sherry. Tanpa diminta 2 kali, sosok busuk itu sudah menghilang. Tersisa Sherry yang masih berjalan menuju ruang kerja ayahnya, sembari menyiapkan kata-kata yang akan ia ucapkan. Rupanya ia tidak perlu repot-repot untuk pergi ke ruang kerja ayahnya, sebab Ian sedang berjalan ke arahnya membawa kresek hitam. Wajahnya seperti biasa, menatap Sherry dengan datar. Tunggu, bukankah biasanya ayah menatapku dengan tatapan tajam dan benci? Apakah kebenciannya sudah menghilang? Batin Sherry. Jantung Sherry berdetak lebih cepat ketika melihat ayahnya berhenti di hadapannya. Sherry menatap ayahnya dengan takut-takut, sementara Ian mencoba membuka pembicaraan. Begini, ayah pergi dari rumah Cakrawangsa hari ini. Kembalilah besok. Malam nanti kau tidur di hotel saja. Ini uang untuk semua keperluanmu hari ini. Ayah tambahkan nominalnya untuk kau bersenang-senang. Mungkin, sela Ian. Ian menyerahkan kresek hitam yang dibawanya. Setelahnya ia beranjak dari hadapan Sherry. Sherry menerima kresek dengan perasaan bingung dan terkejut.
Diintip olehnya isi dari kresek dan ia terkejut saat melihat 2 gepok uang 100 ribuan. "Ingat, jangan pulang sampai hari telah berganti," ujar Ian sebelum menghilang di belokan lorong. "Hah? Apa maksudnya? Mengapa ayah memberikan uang sebanyak ini?" tanya Sherry kepada angin. Sherry tadinya ingin menanyakan alasan ayahandanya memberikan 2 gepok uang, tetapi ia ingat janjinya kepada si sosok busuk. Akhirnya, anak bungsu itu tidak memikirkannya. Perempuan itu memilih untuk memasukkan kresek hitam ke dalam tas kecilnya. Tas yang tadinya ringan, kini menjadi berat. Seperti tahu jika Sherry sudah siap untuk keluar, sosok busuk muncul tiba-tiba di sebelah perempuan yang baru saja mendapatkan uang lebih. Kemunculannya tidak membuat Sherry terkejut. Yang membuat perempuan itu terkejut adalah keadaan sosok itu yang lebih bersih. Darah yang ada pada tubuhnya menghilang entah kemana. Bau busuk yang biasanya menguar juga hilang. Walaupun rupa dari sosok itu masih saja hancur dan mengerikan. Baiklah, ayo kita keluar. Sementara itu di sisi lain, Sherry sudah pergi dari rumah ini. Ayo kita memanggil setan atau iblis Cakrawangsa, lapor Ian kepada saudara-saudaranya serta sepupu-sepupunya. Apa perlu kita melakukannya? Tanya Bagus Cakrawangsa. Semua keluarga Cakrawangsa telah berkumpul. Mereka datang karena Ian ingin memanggil iblis Cakrawangsa. Tapi mereka masih belum yakin. Pasti ada dampak jika memanggil sosok yang membuat perjanjian Cakrawangsa. Bukannya tidak mempercayaimu, Ian. Tetapi, bukankah para tetua tidak pernah memanggil iblis Cakrawangsa? Setauku mereka hanya didatangi oleh bawahan Cakrawangsa. Mereka belum pernah dipertemukan dengan iblis Cakrawangsa, Ian, ungkap Risen Cakrawangsa. Ia terdiam. Pria itu tidak menanggapi ucapan Risen. Ia malah mengeluarkan buku tebal bersampul merah darah, buku yang pernah ditemukan Sherry di perpustakaan. Aku mendapatkan ini di kamar tetua Cakrawangsa. Buku yang di dalamnya berisi tulisan mengenai petunjuk untuk keturunan Cakrawangsa dan perjanjian Cakrawangsa, ujar Ian. Ian membuka buku bersambul merah darah itu. Darah mengalir dari dalam buku. Hal itu membuat para pria yang ada di sana terkejut. Ruang yang mereka tempati untuk melakukan pemanggilan iblis Cakrawangsa menjadi semerah darah. Tempat mereka berpijak telah basah karena darah. Hal ini membuat semua pria di sana bergidik melihat genangan darah yang berbau amis. Simbol-simbol aksara Jawa muncul dari dalam buku. Aksara itu melayang dan berputar-putar di atap ruangan. Tidak lama setelahnya, asap hitam muncul dan sebuah kepala muncul dari aksara Jawa yang membentuk formasi lingkaran. Kepala hitam dengan mata merah dan memiliki hiasan emas. Tidak hanya satu, melainkan berbentuk pasukan. Pasukan asap hitam berbentuk manusia yang memakai baju zirah emas. Mereka jatuh dari lingkaran aksara secara bergantian hingga sebuah singgasana emas muncul, membawa sosok asap juga. Bedanya sosok yang duduk di atas singgasana berwarna merah, asap merah dengan mata berwarna emas. Beraninya kalian hendak memanggil iblis Cakrawangsa? Kalian hanyalah manusia yang tidak memiliki kuasa. Yang mulia iblis Cakrawangsa tidak akan sudi menemui kalian, teriak asap merah itu. Maafkan kami. Kami memanggil iblis Cakrawangsa untuk mempercepat waktu di rumah Cakrawangsa. Kami melakukan hal ini agar iblis Cakrawangsa mendapatkan tumbal lebih cepat, ujar Ian. Ujaran tersebut membuat asap merah yang duduk di singgasana tertawa terbahak-bahak. Semua pria yang ada di sana hanya menundukkan kepalanya, takut jikalau asap merah itu melakukan hal yang mengerikan. Apa kau bodoh? Keluarga Cakrawangsa sudah rusak semenjak menumbalkan putri yang baru lahir. Bukannya putri yang berusia 17 tahun. Walau diperbolehkan, tapi apa kalian para pria Cakrawangsa tidak sadar diri? Mengapa masih saja menumbalkan putri yang baru lahir? Bukankah zaman semakin canggih? Kemarin aku lihat sudah ada cara menentukan hari kelahiran seorang bayi. Mengapa kalian masih saja mengikuti tetua kalian yang bodoh? Tanya sosok asap merah. Semua yang hadir terdiam. Mereka tidak menyadari akan hal ini.
Yang mereka pikirkan hanyalah kekayaan, kecerdasan, dan sanjungan orang-orang. Namun tetua diberikan petunjuk oleh iblis Cakrawangsa, petunjuk yang ditulis dengan darah orang tua mereka, celetuk bahas Cakrawangsa. Mengenai tumbal yang diberikan 1 tahun sekali, tentu kalian bisa menubalkan putri kalian yang baru lahir. Tapi mengapa mereka tidak memuaskan iblis Cakrawangsa dengan tumbal 17 tahun? Itu yang menjadi kewajiban. Bukannya menumbalkan putri yang baru lahir terus-menerus. Lalu kami harus apa? Tanya Ian. Hiduplah dengan kemiskinan, bodoh. Teriak sosok asap merah. Detik berikutnya, sebuah kejadian tidak terduga terjadi. Lingkaran aksara Jawa yang ada di atas langit-langit berputar semakin cepat. Petir menyambar dari luar rumah, membuat pria-pria yang ada di ruangan itu menutup telinga. Petir menyambar sebanyak 10 kali dengan suara yang nyaring. Setelah beberapa petir menyambar, terdapat suara berat nan serak yang menggema di ruangan itu. Kita nggawe iki dadi gampang. Sampeyan isih bisa ngorbanake putri sing nembe lahir. Aku isih bakal bayar pengorbananmu. Aku ugi badhe ngijabahi panyuwunipun wekdal ing griyanipun Cakrawangsa langkung cepet 9 wulan ngajeng. Nanging aku pengen Seri Naraya Cakrawangsa dikurbanake karo bayi-bayimu. Sosok asap merah hendak memprotes, tetapi ia sadar memprotes tuanya hanya akan menambah masalah untuk dirinya sendiri. Pada akhirnya diam menjadi pilihan si asap merah. Sementara itu, pria-pria Cakrawangsa bersimpuh. Mereka mengucapkan terima kasih terus-menerus. Ekspresi mereka menjadi senang hati. Saya akan membawa anak saya, Seri Naraya Cakrawangsa, untuk ditumbalkan. Saya berjanji. Tetapi usianya belum genap 17 tahun. Apakah itu tidak masalah? Tanya ia. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang menyambut pertanyaan Ian Cakrawangsa. Pria itu menatap sosok asap merah. Tapi sosok itu sibuk untuk mempersiapkan kepergiannya dari dunia manusia. Ian menghela nafas panjang. Saya anggap keterdiaman ini berarti tidak masalah, lanjut Ian. Di sisi lain, sudah 30 menit berlalu, sosok busuk masih saja belum berhenti. Sosok itu masih berjalan di depan Seri, menjadi pemandu perempuan itu. Matahari mulai terik. Seri merasa kulitnya terbakar. Membawa tas seberat 3 kg ditambah batu rubi yang entah kenapa terasa semakin berat. Seri berjalan di trotoar dengan bermandikan peluh. Tetapi sosok busuk itu tidak memiliki inisiatif untuk meneduh. Kapan kau akan berhenti? Aku lelah, gumam Seri. Seri bicara dengan pelan, takut ada orang yang mendengar dan menganggapnya gila karena berbicara sendiri. Seri terus berjalan sembari mengeluh. Sosok busuk yang memandunya tidak peduli dengan keluhan Seri. Mereka sudah berjalan sejauh 1,5 kilometer dari rumah Cakrawangsa dan belum sampai di tempat yang sosok busuk itu inginkan. Seri yang merasa tidak kuat berhenti dan membuka botol minumnya. Dalam sekali teguk, botol berisi air mineral itu habis. Seri melihat sosok busuk yang mulai menjauh. Dilihatnya sosok itu berhenti di ujung jalan. Sosok itu berhenti ketika melihat sebuah pohon besar di depan rumah bercat putih. Seri mengusap keringatnya, lalu berjalan kembali. 2 menit dihabiskan perempuan itu untuk tiba di ujung jalan. Apa yang kau lihat? Tanya Seri begitu tiba di depan pohon besar. Sosok itu menunjuk-nunjuk rumah bercat putih. Lantas, sosok itu menembus pagar dan naik ke atas pohon. Sekali lagi, sosok busuk menunjuk rumah bercat putih. Dia ingin aku bertemu ke rumah itu, rumah ini. Rumah siapa sebenarnya? Batin Seri. Seri menarik nafas dalam-dalam, lantas membuka pagar kayu yang berderit saat dibuka.
Ia mengucapkan permisi sembari terus melangkah ke depan pintu rumah. Terdapat bel yang dapat ia tekan. Perempuan itu menekan bel dan tetap mengetuk pintu. "Permisi, apakah ada orang di rumah?" tanya Sherry. Untuk sejenak perempuan itu memandang pohon besar yang ada di halaman rumah ini. Di sana ia bisa melihat sosok busuk menunjuk-nunjuk pintu rumah dengan ekspresi yang tidak bisa dibaca. Ekspresinya tidak bisa dibaca sebab wajahnya hancur dan tidak berbentuk. "Tunggu, kalau pemilik rumah keluar, apa yang harus aku katakan? Aku tidak membawa apapun selain uang dan batu rubi. Wah, aku tidak bisa memikirkan apapun," batin Sherry. Pintu terbuka. Dari dalam Sherry dapat mendengar suara orang menyanyikan tembang Jawa. "Ada apa ya?" Sherry membalikkan tubuhnya dan menatap orang yang membuka pintu. Betapa terkejutnya mereka berdua saat melihat satu sama lain. "Kau, Sherry? Mbak Putu?" Sebuah kebetulan yang sangat aneh. Putu membawa Sherry masuk ke dalam rumah. Ia meminta perempuan itu duduk dan menikmati makanan ringan yang memang ada di atas meja tamu. "Sebentar, aku akan mengambil air minum." Tidak perlu repot-repot," sela Sherry. "Tidak apa-apa," balas Putu. Putu menghilang setelah melewati gorden berwarna putih. Sherry memperhatikan sekitar dan melihat sosok busuk masih stay di atas pohon. Ini hanya sebuah kebetulan atau sosok busuk itu memiliki hubungan dengan Mbak Putu, batin Sherry. Suara orang menyanyikan tembang masih terdengar. Lama-kelamaan, suaranya menjadi lebih dekat dengan Sherry. Bulu kuduk perempuan itu meremang untuk beberapa saat. Sherry bernapas lega saat tahu yang menyanyikan tembang Jawa adalah manusia. Manusia yang menyanyikan tembang itu terkejut saat melihat Sherry. "Halo Bu," sapa Sherry saat melihat Dara Puspita muncul sembari terus menyanyikan tembang Jawa. "Kau, anak yang waktu itu, untuk apa kau datang kemari?" tanya Dara. Nyanyian tembangnya terhenti. Ia mendekati Sherry dan menatap perempuan itu dengan sinis. Di saat yang bersamaan, sosok busuk turun dari pohon dan masuk ke dalam rumah. Dara memundurkan kursi rodanya. Ia membuat jarak dengan Sherry dan sosok yang baru saja masuk. Nenek itu tampak ketakutan saat melihat sosok di depan pintu. Mas Aji," pekik Dara. Sosok yang tadinya hancur perlahan berubah menjadi sesosok pria paruh baya yang memiliki wajah sendu. Pria itu mengikis jarak yang dibuat Dara. "Iya, ini aku Aji Cakrawangsa." Tunggu, apa ini?" tanya Sherry. Putu yang baru saja tiba di ruang tamu terkejut. Nampan berisi minuman terjatuh dari tangannya, disertai bunyi pecahnya gelas. Tangan wanita itu mengepal saat mendengar nama Aji Cakrawangsa. Ia memang belum tahu situasi sebenarnya, tapi wanita itu menyimpulkan jikalau Aji Cakrawangsa yang disebut adalah ayah kandungnya. Hanya saja wanita itu tidak bisa melihat makhluk gaib yang ada di dunia ini. Ia hanya bisa mendengar dan merasakan kehadiran makhluk di sekitar yang ada di sekitarnya. "Apa maksudnya?" tanya Putu dengan emosi yang hampir meluap. Sherry belum paham dengan apa yang terjadi. Ia memilih untuk membersihkan pecahan gelas yang tersebar di kaki Putu. Perempuan itu takut jikalau salah satu pecahan melukai kaki Putu. Tangan Putu masih mengepal dengan kuat. Urat-urat tangannya menonjol, ditambah hembusan nafas yang menderu. Wajahnya memerah. "Putu, tenang, tidak apa-apa. Mari kita dengarkan apa yang akan dikatakan ayahmu ini," ujar Dara. Dara menepuk sofa yang ada di sebelah kursi rodanya. Wanita tua itu ingin putrinya duduk di sofa dengan tenang dan tidak emosional. Sementara Sherry sibuk membersihkan pecahan gelas. Wajah hantu Aji semakin sendu. Laki-laki itu telah menyakiti hati istrinya. Melihat wajah istri dan putrinya membuat Aji dikelilingi oleh rasa bersalah. "Jadi, setelah kalian pergi dari rumah, aku berniat mencari. Sebab aku tahu jika anak yang kau kandung berjenis kelamin perempuan.
Tetapi Teja dan Daru mencegah kepergianku untuk penumbalan perdana. Mereka membutuhkan aku yang berperan sebagai kepala keluarga. Niatnya aku ingin mencari kalian setelah rangkaian penumbalan sudah selesai. Tapi aku tidak pernah menemukan jejak kalian, ungkap Aji. Memang benar, Dara yang sedang hamil kabur cukup jauh dari rumah Cakrawangsa. Dara Puspita bahkan meminta pertolongan orang pintar setelah Putu lahir. Hal ini ia lakukan agar mereka tidak dapat ditemukan oleh keluarga Cakrawangsa. Namun, banyak halangan yang dihadapi Dara sebelum putrinya lahir. Dimulai dengan kedatangan sosok-sosok mengerikan yang mengganggu setiap saat, sampai kejadian-kejadian aneh menjelang kelahiran Putu. Salah satunya adalah tersesatnya Dara di dalam hutan belantara. Padahal sebelumnya mereka berdua berada di rumah, sedang bersiap-siap untuk berangkat ke alam mimpi, dan masih banyak lagi kejadian di luar kemampuan Dara. Kau, untuk apa kau kembali? Bukankah sudah lama sekali kau tidak mendatangi kami, Aji Cakrawangsa? Kau baru datang setelah wujudmu tidak sama dengan kami. Iya, jikalau dulu kau berhasil menemukan kami, aku pasti akan menolak mentah-mentah kehadiranmu, balas Dara Puspita. Seri sudah selesai membersihkan pecahan gelas. Perempuan itu mengambil tempat di samping kiri Dara. Ia mendengarkan sembari menghabiskan toples berisi coklat. Aku mendatangi kalian untuk meminta maaf. Maaf jika aku tidak ikut menua dan mengasuh anak denganmu. Aku baru menyesali ketika aku berada di wujud transparan dan mengerikan ini, ujar Aji. Aji sudah menjadi hantu sejak lama. Bahkan sejak rumah Cakrawangsa diperbesar oleh keturunannya, jasad pria tua itu tidak pernah ditemukan. Bahkan tidak ada keturunan Cakrawangsa yang tahu penyebab kematian kepala keluarga Cakrawangsa pertama itu. Aji mati bersama kedua adiknya, sebab di antara mereka tidak ada yang bisa memberikan tumbal berusia 17 tahun. Padahal sudah ada salah satu anak Cakrawangsa yang bertahan hingga usia 17 tahun. Ia tidak pernah ditumbalkan. Anak yang dimaksud adalah Putu. Namun, baik Aji ataupun anggota keluarga Cakrawangsa, tidak ada yang melihat anak pertama Aji. Sehingga mereka mati membusuk karena tidak dapat menghasilkan dan menumbalkan seorang putri yang lahir pada malam Jumat Kliwon. Jasadku disimpan di dalam kotak kaca. Aku tidak tahu lokasi persisnya. Yang jelas tidak hanya aku yang ada di dalam kotak. Kotak kaca? Oh, di ruangan yang ada di dalam pilar. Jadi salah satu jasad dengan keadaan tidak lazim itu adalah Aji ini, batin Seri. Aji menunduk. Ia terlalu malu untuk melihat wajah istri dan anaknya. Ia telah melakukan hal yang membuat seluruh garis keturunannya menderita. Maafkan aku. Aku memang keras kepala. Aku tidak membutuhkan rasa iba dari istriku. Tetapi dari lubuk hati yang paling dalam, aku meminta maaf. Kalau bisa, aku ingin menghentikan perjanjian yang mengerikan ini, ungkap Aji. Putu mendengar suaranya. Tetapi ia masih punya harga yang harus dibayar oleh ayahnya itu. Wanita itu masih belum bisa sepenuhnya memaafkan ayah kandungnya. Putu memandang ibunya yang sudah menitikkan air mata. Nampaknya sang ibu akan memaafkan ayahnya. Putu sudah menduga ini, tetapi selagi ibunya bahagia dan memiliki teman, Putu rela melakukan apapun. Putri dari Dara dan Aji itu tersenyum. Tetapi tentu saja sorot mata permusuhan masih berlaku untuk ayahnya yang kini menjadi sosok transparan tidak berguna. Seri yang melihat suasana mulai kondusif, mengeluarkan batu rubi dari dalam tasnya. Ia masih saja terkejut dengan keberadaan uang sebanyak itu. Ngomong-ngomong soal menghentikan perjanjian Cakrawangsa, apakah batu rubi ini bisa membantu? Tanya Seri. Semua mata tertuju pada batu rubi yang ada di genggaman Seri. Dara, Putu, dan Aji mendekat. Untuk sesaat, kilau dari batu rubi menghipnotis mereka. Kau mendapatkannya, nak? Tanya Dara. Seri mengangguk. Perempuan itu menjelaskan jikalau kunci-kunci tua yang diberikan itu masih berfungsi dengan baik.
Si anak bungsu itu meletakkan batu rubi di atas meja. Waktu itu, aku pernah dibawa ke masa lalu. Masa di mana ada seseorang yang membenci keluarga Cakrawangsa. Namanya Seto. Seto Cakrawangsa, putra Danu Cakrawangsa. Tadi apa? Kau bilang dia membenci keluarga Cakrawangsa? Wah, sifatnya sama persis dengan sang ayah saat pertama kali perjanjian Cakrawangsa berjalan. Sela Aji. Dara mendekati Seri, begitu pula dengan Putu. Mereka mengusap punggung si anak bungsu. Hal ini dilakukan sebab tanggung jawab orang yang terpilih untuk menggunakan batu rubi sangatlah besar. Nah, batu itu memang bisa membantu. Beberapa kali Seto menemui kami berdua setelah kami kabur. Ia menceritakan banyak hal, termasuk rencananya untuk menghentikan perjanjian Cakrawangsa, ujar Dara. Benar. Tapi bukan dia yang bisa melakukan penghentian ini. Dia membutuhkan seorang anak yang akan ditumbalkan untuk melempar batu rubi ke lingkaran penubalan. Batu itu dibuat dengan ilmu sains dan ilmu gaib yang dimiliki Seto. Batu rubi akan memilih sendiri seseorang yang bisa menghentikan perjanjian Cakrawangsa, sambung Putu. Seri terdiam. Ia butuh waktu untuk mencerna ini semua. Hal ini lebih sulit masuk ke otak dibandingkan pelajaran sains dan pelajaran hidup. Tangan Seri bergerak mengambil batu rubi di atas meja. Jika memang hanya itu yang dapat dilakukan, aku siap. Aku siap untuk menghentikan perjanjian Cakrawangsa. Aku tidak ingin penderitaan yang dirasakan para perempuan Cakrawangsa menurun sampai ke keturunan berikutnya. Ngomong-ngomong, bolehkah aku menginap di sini? Ayah mengusirku, ucap Seri. Hah? Mengusir? Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih semuanya. Saya pamit. Wassalamualaikum.